udah mulai berlatih orang-orang yang kemungkinan kan kita nanti kan jadi perdamaian. Jadi berarti si jenis, kesehatan, yang seperti itu kami siapkan. Ya bisa satu brigade 5.000, 8.000 mungkin, tapi masih bernego semua. Kirim atau tidak kirim, tolong diperhatikan betul, apakah ini masih dalam mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasukan Indonesia tidak boleh terlibat konflik bersenjata dengan pasukan manapun. Setelah bergabung dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian Inisiasi Donald Trump, Indonesia bakal mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Gaza. Tentara Nasional Indonesia menyebut jumlah pasukan dan waktu keberangkatan memang belum diputuskan. Namun yang jelas, TNI siap karena memiliki pengalaman mengirimkan pasukan ke daerah konflik. Saya kira kita sudah punya pengalaman ya. Ada Unifil yang pernah ke sana, satuan-satuan yang pernah dikirim ke sana inilah nanti akan kita rekrut. Jadi bukan satuan-satuan yang belum pernah tugas ke sana. Kita kalau tidak salah sudah mengirimkan dari tahun 2008 ya. Dari 2008 itu kita sudah mengirimkan Unifil ke sana, sudah berkali-kali. Dan orang-orang inilah nanti akan kita kirim ke sana. Tentunya dia mempunyai pengalaman dari sisi medan dan bagaimana dia berkomunikasi dengan masyarakat di sana. Persiapan pengiriman pasukan bukan sekedar wacana. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak bahkan menyebut sejumlah pasukan sudah melakukan latihan. Penentuan kebutuhan personel akan ditetapkan setelah adanya permintaan resmi dari pihak koordinator di Gaza. Soal jumlah pasukan, Maruli belum dapat memastikan. Namun 5 hingga 8.000 personel sudah bersiap. Kan BOP itu Pak ke... Ya itu kan masih terus berjalan ya. Jadi kan kami menunggu dari hasil koordinasi ke yang mengkoordinir di Gaza. Nanti ke Mabes TNI nanti ke Mabesat memerlukan personil yang berkarakter apa. Nanti kami siapkan, gitu. Udah mulai berlatih orang-orang yang kemungkinan kan kita nanti kan jadi perdamaian. Jadi berarti si jenis, kesehatan, yang seperti itu kami siapkan. Ya bisa satu brigade 5.000, 8.000 mungkin, tapi masih bernego semua. Menteri Sekretaris Negara mengonfirmasi soal estimasi jumlah pasukan yang akan dikirim ke Gaza mencapai 8.000 personel. Dia menegaskan seluruh tahapan pengiriman akan mengikuti kesepakatan negara-negara anggota Board of Peace. Keikutsertaan Indonesia dalam BOP diharapkan dapat membuka jalur logistik bantuan makanan secara lebih luas, sekaligus menjadi bentuk nyata dukungan terhadap kemerdekaan bangsa Palestina. Ke Gaza itu benar, jumlahnya 8.000. Itu kan bagian dari pasukan perdamaian. Secara total kalau Indonesia itu berapa? Sudah ada estimasi yang dikirim? Belum, sedang dibicarakan, tapi ada kemungkinan kita akan kurang lebih di angka 8.000 itu. Kalau lokasi totalnya kurang lebih sekitar 20.000. Kalau secara militas negara maksudnya, tapi kalau kita total ya, bukan Indonesia. Kalau lokasi penempatannya udah ada, kemana ada? Pokoknya di Rafah belum. Kalau kita baru mempersiapkan diri aja kalau sewaktu-waktu sudah dicapai kesepakatan dan kita harus mengirim pasukan perdamaian, tentu itu sebagai sebuah komitmen itu akan kita lakukan. Dan yang pasti adalah berkenaan dengan masalah BOP beserta dengan seluruh turunan teknisnya itu kan ini kan bagian dari komitmen bangsa kita. Tentu komitmen pertama kan kita menghadapi pengakuan kemerdekaan kepada bangsa Palestina. Yang kedua bagaimana kita melakukan upaya untuk bisa membantu masyarakat di Gaza. Makanya kemudian kita Indonesia beserta dengan 7 negara Muslim yang lain memutuskan untuk bergabung di Board of Peace tersebut. Setidaknya itu kita berharap akan mengurangi eskalasi. Mengenai pasukan yang bakal dikirim ke Gaza, Komisi 1 DPR menekankan agar jumlah pasukan yang dikirim tidak dalam jumlah besar, mengingat area Gaza yang tak terlalu luas.
Selain itu, Komisi 1 DPR juga menyoroti soal pembiayaan pengiriman pasukan agar lembaga yang mengeluarkan mandat bersedia membiayai. DPR juga mewanti-wanti agar pasukan Indonesia jangan sampai terseret konflik bersenjata manapun. Intinya, hemat saya tidak perlu terlalu besar seperti yang 20.000 itu. Tentukan teman-teman di Kemhan sudah punya ukuran. Kalau jalur Gaza sempat saya pelajari itu luasnya 45 km persegi. Itu lebih kecil sedikit dari Jakarta Pusat. Siapa yang menjadi lead, biar itu nanti ada rundingan di tingkat presiden. Tentu kita berdoa ini lebih seperti peacekeeping forces, penjaga perdamaian, dan membantu percepatan perbaikan Gaza. Wah, kalau itu tidak cukup. Karena kita memang sudah kasih catatan bahwa 16,7 triliun pun juga itu sudah susahnya minta ampun carikan. Dan kalau itu ditambah lagi dengan pengerahan pasukan, maka pasti akan lebih susah lagi. Oleh karena itu kita minta siapapun yang mengeluarkan mandat itu berarti dia bertanggung jawab untuk di situ. Untuk pembiayaannya. Punya catatan khusus untuk pengerahan pasukan itu. Yaitu adalah pasukan Indonesia tidak boleh terlibat konflik bersenjata dengan pasukan manapun. Yang kedua, tidak boleh terlibat dengan sipil manapun. Baik. Jadi tugasnya betul-betul itu secara spesifik, ZENI dan medis. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana menyoroti mandat penugasan pengiriman pasukan. Apakah di bawah naungan PBB atau Dewan Perdamaian bentukan Trump, Board of Peace. Dia juga mengingatkan soal kehati-hatian pertimbangan pengiriman pasukan perdamaian RI di tengah konflik antara Israel dan Hamas. Kirim atau tidak kirim, tolong diperhatikan betul apakah ini masih dalam mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Memang resolusi berkaitan dengan BOP itu ada resolusi Dewan Keamanan 2803. Tetapi kalau kita lihat piagam di BOP itu ceritanya bukan berkaitan dengan resolusi, tapi ini organisasi internasional sendiri, terpisah. Yang Trump jadi chairman-nya dan lain sebagainya itu. Nah, tentu kalau misalnya resolusi Dewan Keamanan memandatkan untuk dibentuknya ISF, International Stabilization Force, dan di situ Indonesia berpartisipasi, saya katakan silahkan. Ya. Tetapi tidak di dalam konteks kalau misalnya bukan mandat dari PBB, karena kalau misalnya bukan mandat dari PBB, ini pertama kali kita ikut. Oke, kalau mandatnya berasal dari BOP gimana, Prof? Yang saya khawatirkan adalah kita akan menjadi pihak yang terlibat dalam konflik. Indonesia memiliki komitmen dalam konstitusi untuk ikut menjaga perdamaian dunia dan memperjuangkan hak kemerdekaan bangsa-bangsa. Namun, setiap kebijakan pengiriman pasukan perlu direncanakan dengan pertimbangan yang matang. Tim Liputan, Kompas TV.